Hai kids, welcome to IFGF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar IFGF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram IFGF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Welcome to IFGF Kids. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik ya. Hari ini aku, Keila, akan menemani kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai IFGF online class hari ini ya Tuhan. Semoga Engkau selalu menemani kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan.
you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Masih tetap berdiri ya teman-teman. Kita baca dulu deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hai kids, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan menciptakan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Tuhan mau kita bekerja sama dengan orang lain, menyatukan kreativitas kita dengan kreativitas mereka, dan membuat hasil yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih sempurna. Nah, Miss hari ini akan menceritakan sebuah kisah di Alkitab tentang kerjasama. Kisahnya diambil dari Perjanjian Lama.
ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Waktu itu Musa merupakan pemimpin tertinggi bangsa Israel. Dan Musa berkata pada hambanya yang bernama Yosua, "Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku." Jadi pergilah Yosua membawa pasukannya untuk berperang. Dan Musa naik ke atas bukit untuk melihat peperangan itu dari sana. Lalu teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Setiap kali Musa mengangkat kedua tangannya, maka bangsa Israel menang. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka bangsa Israel kalah. Bayangkan, menurut kalian sanggup nggak ya Musa menaikkan tangannya terus-menerus sepanjang peperangan? Tentu saja ia akan sangat lelah, bukan? Beruntung saat itu terjadi, Musa nggak sendirian. Musa ditemani oleh 2 orang teman bernama Harun dan Hur. Jadi inilah yang mereka lakukan. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Diambil dari Keluaran 17 ayat 12 sampai yang ke-13. Harun dan Hur bekerja sama menopang tangan Musa. Mereka juga pasti lelah ya, tapi mereka saling bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, yaitu bangsa Israel memenangkan peperangan. Dan mereka berhasil bersama-sama. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan kemenangan bersama-sama? Ada waktunya kita merasa kalau kita mengerjakan sendiri, maka hasilnya akan lebih baik. Apalagi kalau kita merasa tidak semua teman kita sepintar kita, sekreatif kita, sehebat kita. Tapi ingatlah bahwa kita pun memiliki kelemahan. Dan kelemahan kita itu bisa jadi merupakan kekuatan dari teman kita. Jadi ketika kita bekerja sama, maka setiap kelemahan yang ada itu bisa ditutupi dan sebagai hasilnya akan tercapai kemenangan yang menyenangkan bagi semua pihak. Ayo kita belajar untuk bekerja sama, belajar untuk menyadari kalau kita juga membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Sama seperti mereka juga membutuhkan kita dalam kehidupan mereka. Ingat 2 poin firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, dengan bekerja sama, kita bisa menjadi lebih kreatif untuk memperlihatkan semua kelebihan kita serta menutupi semua kekurangan kita dan memberikan hasil yang terbaik. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita baca ayat hafalan hari ini. Kita ambil Alkitab kita masing-masing dulu ya. Sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Kita baca bareng-bareng ya. Diambil dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita ulangi sekali lagi ya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sekarang kita tutup ayat Alkitab kita. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9.
berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sudah ingat-ingat? Oke, sekarang kita mau doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberi kami kreativitas yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk bisa bekerja sama dengan yang lain, bisa melakukan hal bersama-sama dengan teman-teman lain agar kami bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk sekitar kami. Sebentar lagi kami akan memulai kelas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian online kelas kita. Jangan lupa untuk ikut Kids Sunday School ya, dengan 2 kali ibadah jam 8 atau jam 10 pagi untuk kalian kelas Joyful dan Mighty. See you.